Pagi saudara-saudara, kita akan mulai kelas kita hari ini. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami di dalam bahasa Yunani. Saya minta Pak Tefri ya. Oh, Pak Tefri, Pak Seno, betul. Pak Seno, sorry. Pak Alan ya. Pak Seno sudah tidak kembali ya. Pak Alan, silahkan untuk mengucapkan doa pagi dalam bahasa Yunani. Bapa kami, Pater Hemon, mari. Ya, pokoknya sebisanya sampai di mana, ya, sebisanya sampai di mana. Saya memberi kesempatan untuk kalian terus menghafalkan itu, ya. Jadi sampai di mana kalian menghafalkan, nah disitulah kita akan mencoba membantu. Kalau sudah berhenti ya kita teruskan bersama-sama ya. Siap? Oke. Mari kita berdoa. Osen uranu kai epiges. Ton epiusion. Tos hemin semeron. Ta ovelemata hemon. Kaime isimenkes. Kaime esenenkes hemas espirasmon. Alarusai hemas apotuponiru. Otisu estin he basilea he dunamis he hidupsa estus ayunas. Amin. Baik. Pelajaran 14. Di sana kita akan belajar mengenai imperfect pasif dan medial indikatif. Masih sama, kala yang kita pelajari masih sama, yakni imperfect. Kita ingat imperfect itu dalam bahasa Indonesia akan kita terjemahkan telah atau mulai atau berulang kali, karena itu menjelaskan tindakan yang terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi di masa lalu. Jadi penekanannya pada kronologi, pada urutan-urutan atau waktu terjadinya tindakan. Nah, lalu kemudian di situ ada pasif dan medial. Kita ingat kalau pasif itu berarti subjeknya itu tidak aktif melakukan tindakan ya, tetapi dia adalah dia terkena tindakan, bukan melakukan tindakan tapi terkena tindakan. Sedangkan medial itu kembali kepada diri sendiri, aktif tapi akibat tindakan itu kembali kepada diri sendiri. Nah, beberapa kosakata yang akan kita tambahkan dalam perbendaharaan kita di situ adalah biblion, artinya buku, daimonion atau daimon kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu setan. Nah, terus ada ergon, pekerjaan, ployon itu perahu, talasa itu laut, kemudian ada katarisu, saya sedang menyucikan, membersihkan, atau ya bisa disebut sebagai menguduskan, katarisu. Ya, tapi katarisu menguduskan lebih tepat agiaso ya, agiaso. Katarisu menyucikan atau membersihkan. Ude itu konjungsi seperti Allah. Nah, tetapi terjemahannya di situ gabungan antara u dan d. Uk dan d. Uk itu tidak, d itu tetapi, digabung menjadi ude. Ude akan kita terjemahkan dan banyak ya, dan banyak atau dan tidak, bukan dan banyak, dan tidak atau bahkan tidak ya, bahkan tidak atau bukan. Nah, bahasa Indonesia mengenal kata bukan dan tidak ya. Kalau bukan itu berarti dia mengontraskan antara yang satu
lalu menawarkan pilihan yang lain, ya kan? Itu bukan. Tapi kalau tidak, itu berarti menyangkal sesuatu dan ya tidak menjelaskan opsi yang lain ya. Contoh, saya bukan murid, tetapi saya guru. Berarti itu ada opsi yang lain, ya kan? Menyangkali sesuatu tapi memberikan opsi yang lain. Tapi kalau kita berkata, saya tidak melakukan apa-apa, berarti itu menyangkali sesuatu. Nah itu ya, ud bisa diterjemahkan bukan, karena ada sesuatu yang berbeda di awalnya. Nah kalau dalam kalimat itu ada 2 kali ud, ya, kalau dalam kalimat itu ada 2 kali ud, maka ud yang pertama akan kita terjemahkan tidak, lalu ud yang kedua maupun. Ya. Atau cara lain, ud yang pertama kita terjemahkan baik, ud yang kedua maupun titik-titik tidak. Begitu ya. Itu kalau dalam kalimat ada 2 kali ud. Ya, jadi ini contoh. Baik mahasiswa maupun dosen, mereka tidak berangkat ke mana? Sekolah misalnya, ya kan, ke kampus. Nah itu contoh baik titik-titik maupun titik-titik tidak. Oke, lalu ada upo. Upo menggunakan akhiran omega, itu adalah kata keterangan, tetapi lebih fokus kepada keterangan waktu, yaitu belum ya. Jadi kita akan memasukkan ini ke dalam perbendaharaan kita, sekalipun tidak dikuiskan, tetapi cobalah untuk terus menghafalkan kosakata yang kita pelajari setiap kali kita bertemu dengan kosakata yang baru ya. Jadi tidak harus kemudian tanpa kuis berarti tidak perlu dihafal, tidak ya. Tetapi saudara perlu terus menghafalkan kosakata-kosakata ini. Oke. Nah, bentuk imperfect itu kalau kita perhatikan diatesisnya atau voice-nya untuk kali ini adalah medial dan pasif, itu sama seperti kala kini ya. Sama seperti kala kini, artinya kita terjemahkan di juga. Sedangkan kalau imperfect ya masih menggunakan kata telah ya. Kita kemarin sudah belajar kala kini aktif indikatif. Titik-titik sedang gitu ya. Ya. Kalau imperfect aktif indikatif, maka kita akan terjemahkan apa? Telah Kalau kala kini medial indikatif sedang apa? Titik-titik diri sendiri, karena ini medial ya. Kalau yang imperfect medial indikatif juga sama. Iya, titik-titik tergantung orangnya ya. Telah diri sendiri. Sementara seperti ini ya. Sementara seperti itu. Oke, lalu yang kini pasif indikatif akan kita terjemahkan sedang di titik-titik. Kalau yang imperfect pasif indikatif telah di ya. Nah, memang bisa yang lain selain telah, bisa mulai. Bisa apa lagi? Bisa, kemarin kita pelajari. Bisa mulai, bisa berulang kali. Contoh, tulisan itu telah dibaca, ya kan? Tapi kalau pasif biasanya ada apa? Buku, dia, oleh, melalui, dengan, bersama. Biasanya begitu. Contoh,
Tulisan itu telah dibaca oleh siapa? Melalui siapa? Dengan siapa? Ya. Nah, atau bisa juga tulisan itu mulai dibaca. Tulisan itu berulang kali dibaca. Ya, begitu ya. Jadi itu imperfect. Itu imperfect. Nah, bagaimana dengan yang medial? Ya sama. Misalnya orang itu telah membaca. Membaca gak perlu diri sendiri ya. Artinya dia membaca tapi dia mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri ya. Seperti itu ya. Jadi bisa juga mendoakan diri sendiri, ya kan? Kalau yang ini mendoakan orang lain, ya kan? Nah, bisa jadi atau berdoa bagi diri sendiri. Nah, ini contoh medial dan contoh yang pasif. Jadi terjemahannya masih sama, ya. Terjemahannya masih sama. Hanya saja kalau imperfect menggunakan keterangan waktu lampau, di situ bisa kita tambahkan telah, mulai atau berulang kali. Itu saja. Nah, bentuknya seperti apa? Masih sama. Bentuknya kalau imperfect selalu diawali dengan augment atau huruf epsilon di depan kosakata yang berawalan dengan vokal. Kalau yang berawalan dengan vokal selalu menggunakan augment e, ya. Yang berawalan dengan konsonan ya. Yang berawalan dengan konsonan selalu ditambahkan dengan augment e. Sedangkan yang berawalan dengan vokal akan diperpanjang vokalnya. Ya, diperpanjang. Kadang-kadang a menjadi eta, kadang-kadang omikron menjadi omega. Ya, itu adalah vokal yang panjang. Apakah jelas, saudara-saudara? Nah, oke. Lalu akhirannya yang mana? Kalau kemarin itu akhiran imperfect itu menggunakan akhiran aktif ya. Di sini akhiran sekunder aktif on SN omen eteon. Sekarang akhiran untuk yang medial dan pasif dia akan menggunakan masih kabur ya. Kenapa kalian diam saja? Oke. Sekarang untuk yang medial dan pasif dia akan menggunakan akhiran sekunder pasif. Yaitu apa saja? Omen, ueto, ometa, ester, onto. Lihat apa bedanya di sini? Omen. Lalu di sini omen, di sini omen. Lihat, ini menggunakan eta, sedangkan yang ini menggunakan epsilon. Beda antara orang ke satu jamak, ya aktif, baik itu kala kini maupun kala imperfect ya, dengan yang orang pertama ini menggunakan apa? Eta. Ya, eta sedangkan yang lain epsilon. Nah, lalu perhatikan bahwa kalau saudara lihat di situ antara pasif dan medial itu akhirannya sama. Sekali lagi bagaimana cara membedakan di dalam konteks kalimat? Bagaimana cara kita menentukan bahwa itu pasif bukan medial? Betul. Biasanya muncul preposisi yang menerangkan bahwa tindakan itu pasif. Ya, apa saja preposisinya? Biasanya menggunakan upo, dia atau en. Oleh, melalui, dengan. Bisa saja preposisi yang lain ya. Tetapi pada umumnya 3 preposisi itulah yang seringkali menandakan kalimat itu pasif. Sama seperti bahasa Indonesia.
Contohnya tadi, tulisan itu dibaca. Dibaca siapa atau dibaca oleh siapa? Pasti ada kata oleh. Dibaca dengan cermat, ya kan, keterangan ya. Dibaca melalui, ya, melalui apa, ya kan? Jadi ada tanda preposisi yang menunjukkan kalimat itu pasif. Karena antara medial dan pasif itu punya akhiran yang sama. Saudara perlu lebih hati-hati. Nah, ini contoh paradigma perubahan kata kerja luo kalau dalam bentuk medial ya imperfect akan menjadi eluomen. Eluomen bisa saya telah berlangsung melepaskan diri sendiri atau saya telah berlangsung dilepaskan. Dalam bahasa Indonesia kata berlangsung nggak perlu ditulis ya, karena tidak lazim. Ya, tapi ini sebenarnya menandakan bahwa tindakan itu masih terjadi di masa lalu. Ya. Oke, elu, kamu telah melepaskan diri sendiri atau dalam bentuk pasif diterjemahkan kamu telah dilepaskan. Elueto, dia melepaskan diri sendiri. Yang pasifnya dia telah dilepaskan. Dan seterusnya ya. Nah, ada catatan tambahan. Ini penting ini. Ada suatu kebiasaan dalam bahasa Yunani bahwa subjek jamak yang netral biasanya selalu diberi kata kerja tunggal. Seharusnya kata kerjanya apa? Jamak seharusnya ya. Tetapi ada suatu kebiasaan. Ya, namanya kebiasaan ya sama seperti kita ya. Kita itu ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa ditanya asal muasalnya. Ya karena itu sudah biasa. Ya, karena sudah biasa. Contoh kalau kita mengatakan aku adalah ya disingkat akulah karena sudah terbiasa. Ya, itu kebiasaan. Nah, jadi ada satu kebiasaan kalau subjeknya itu jamak tapi netral, biasanya kata kerjanya tunggal. Contoh di situ tatekna eke karpon kai arton. Tatekna itu anak-anak ya. Tapi perhatikan artikelnya ta, maka kita bisa tahu bahwa artikel itu menunjukkan kata benda netral. Seharusnya kalau ta itu ya eke, apa? Bukan eke ya, seharusnya apa? Ekusi ya, ekusi. Seharusnya ekusi atau kalau di dalam bentuk imperfect menjadi equal ya, equal atau equal to. Kalau itu media equal harusnya. Tetapi ternyata di situ menggunakan kata kerja orang ketiga eke ya, bukan ekusi. Nah, kata kai ini kebiasaan juga ya. Kadangkala juga bermakna apa? Juga atau pun. Nah ini, jadi sekarang kita akan memilih kata kai itu apakah tepat diterjemahkan juga ataupun. Konteks akan menentukan hal ini. Nah contoh, ginoskusi kai amartoloi ton nomon. Perhatikan di situ kata ginoskusi kai amartoloi ton nomon. Di situ kata kai itu diterjemahkan apa? Pun. Orang-orang berdosa pun mengetahui hukum itu. Kenapa? Bisa nggak kita terjemahkan dan? Tidak. Kenapa, Pak Tefri? Kenapa yang pas itu pun bukan dan? Pak Yesus tahu? Kalau diterjemahkan tidak sesuai dengan konteks. Kenapa tidak sesuai dengan konteks? Orang-orang berdosa dan mengetahui hukum itu tidak sejajar ya. Yang satu kata benda, yang satu kata kerja. Ya kan? Ginoskus itu kan kata kerja. Amartoloi itu kata benda, ya kan? Jadi kenapa? Sekali lagi, kenapa kok kai itu di dalam konteks ini lebih tepat kita terjemahkan pun? Kenapa bukan kai? Dan karena tidak ada yang disejajarkan.
Tidak ada yang dihubungkan sejajar, tidak ada. Nah, kalau ada dua kata benda yang sepadan, sepadan itu artinya punya kasus yang sama, ya kan? Kalau yang satu subjek, ya satunya juga subjek, nominatif dua-duanya, atau genetif dua-duanya, atau akusatif dua-duanya. Nah, barulah kai itu bisa diterjemahkan dan. Atau ada dua kata kerja, berarti kai-nya diterjemahkan dan karena sepadan. Nah, dalam konteks ini kai harus diterjemahkan pun karena apa? Tidak ada yang sepadan itu ya. Dalam konteks itu tidak ada kata yang sepadan, itu jawabannya. Tahu sepadan ya? Sepadan itu artinya seimbang. Kata kerja, kata benda, kasusnya sama. Maka terjemahannya yang paling tepat adalah orang-orang berdosa pun mengetahui hukum itu. Atau cara lain, orang-orang berdosa juga. Itu sama. Juga mengetahui hukum itu. Nah, kalau ada dua rangkaian kai dalam satu kalimat, maka kemarin kita akan terjemahkan apa? Baik titik-titik maupun titik-titik. Yang pertama, baik titik-titik. Yang kedua, maupun titik-titik. Ini kalau ada dua rangkaian kai dalam satu kalimat. Udah seringkali bertindak sebagai perangkai. Tadi kita ketemu ya, udah ya. Yang menyatakan kalimat ingkar dan diterjemahkan dan tidak atau bukan. Ini contoh kalimat ya. Tadi ada kata kerja, ada konjungsi ude. Ginosku tauto, ude ginoske auto. Ginosko tauto. Aku tidak mengetahui tauto. Masih ingat apa itu tauto? Ini namanya kata kerja. Ini namanya kata apa? Tauto. Bab 11. Kata? Iya, ini kata ganti apa? Kata ganti petunjuk. Ya, kata ganti petunjuk. Ya, kata ganti petunjuk dekat ya. Oke. Maka diterjemahkan aku tidak mengetahui hal ini, bukan ini karena ini netral ya. Hal ini ya. Ude di situ diterjemahkan apa? Dan tidak. Tetapi bukan dan tidak engkau mengetahuinya, bukan. Tapi perhatikan, dan engkau juga tidak. Jadi dan dengan tidak itu dipisah ya. Bukan dan tidak engkau juga mengetahuinya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kata juga ini? Ada kata juga dari mana? Tidak ada kai di sana ya. Nah, yang ada adalah ude itu dan tidak. Ginoskais mengetahui, autonya ginoskais engkau karena ini orang kedua. Nah, pertanyaannya juga dari mana? Di sini. Ini ya, ada tanda koma yang juga bisa diterjemahkan juga di sana. Tapi kalau saudara tidak mau tulis juga tidak apa-apa. Ya, karena ada ude di sini, maka tepat kalau kita terjemahkan juga, ya, karena itu kontras. Itu kalau ada ude. Lalu ude kadang digunakan untuk tujuan penekanan sehingga harus diterjemahkan bahkan titik-titik pun tidak. Contoh, ude oi profetai blepusiton theon. Contoh di sini, ude diterjemahkan bahkan oi profetai para nabi. Ude lagi pun tidak. Ya, jadi ude diterjemahkan dua kali, bahkan titik-titik pun tidak. Blepusi melihat, siapa yang melihat? Para nabi ya, tonteon Allah itu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kata kerja imperfect pasif dan medial.
Tidak banyak ya, tidak banyak penjelasannya karena perbedaannya hanya pada akhiran saja. Penggunaan, augment, lalu kemudian persona itu masih sama, tidak ada perubahan. Hanya kita bisa lihat ciri-cirinya yang berbeda adalah akhirannya saja. Omen, ueto, umeta, este, onto. Jadi, saudara-saudara, sampai saat ini saudara sudah perhatikan di sini sudah mempelajari 4 baris akhiran kata kerja ya. 4 baris akhiran kata kerja dari o, e, omen, ete, osin, omai, eta, ometa, este, onte, onesen, omen, eteon, omen, ueto, ometa, este, onto. Nah, ini menjelaskan berapa kala. Menjelaskan berapa kala? 2 kala, yaitu kala apa? Kala kini dan kala imperfect. Yang hijau kala kini, yang abu-abu kala imperfect. Hijau sedang, berarti sedang berjalan ya. Kalau hijau, lampu hijau itu apa namanya? Lampu hijau itu jalan, ya, kan makanya kasih hijau, berarti sedang berjalan ya, sedang berlangsung sekarang. Kalau abu-abu itu ya masa lalu, abu-abu masa lalu. Ya, kira-kira begitu. Nah, tugas kita supaya kita tidak buka-buka dikta terus ya, masukkan ini dalam otak kita ya. Nah, itu. Jadi salah satu caranya adalah saudara buatlah potongan kertas kecil ya, potongan kertas kecil, lalu saudara tulis 4 baris ini. Umen itu musim, lalu saudara pegang kertas kecil itu kemana-mana, lalu kemudian hafalkan sebelum kapel dimulai, ada waktu 5 menit sambil menunggu kapel dimulai, ya kan? Saudara duduk di kapel, 5 menit lebih awal, buka catatan. Itu pengalaman saya dulu, ya. Pengalaman saya dulu ketika saya sekolah, kuliah, ya kan? S1, saya juga menghafalkan proses melakukan proses ini. Nah, jadi dulu ada kapel juga, kapelnya justru malah tiap hari. Kalau di sini hanya Senin dan Jumat ya. Kalau kami dulu setiap hari. Ya, kami setiap hari dari mulai hari Selasa karena Senin itu masih di pelayanan, pulang dari pelayanan. Kami pelayanan berangkat Jumat sore, lalu pulang Senin. Jadi setengah minggu di pelayanan, setengah minggu di kampus. Ya, itu konsepnya, keseimbangan. Ya, ini sharing aja ya. Nah, kalau di pelayanan kami sudah tidak mau lagi bawa diktat, bawa buku, enggak mau lagi. Yang kami bawa hanyalah alat untuk pelayanan. Nah, kebetulan dulu di kampus itu kami disediakan alat-alat untuk membantu pelayanan ya. Contoh, misalnya kami mau mengajar sekolah minggu, berarti ada satu biro kalau di sini itu bidang pelayanan ya, bidang kemahasiswaan dan juga PKM ya, itu menyediakan alat peraga sekolah minggu. Nah, itu ya, ada gambar-gambar di sini masih ada di perpustakaan itu banyak sekali itu tumpukan gambar ya, tumpukan gambar yang saudara bisa pakai itu urutan sejarah itu, sejarah yang biasa dipakai untuk ngajar sekolah minggu. Wah, ini di sini lengkap. Nah, kami pinjem, lalu kami bawa ke mana? Ke pelayanan. Itu kami lakukan setiap minggu. Nah, baru kemudian setiap hari Selasa sampai Jumat, ya kan? Kami belajar di kampus mulai dari pagi sampai malam jam 9. Asrama kami tidak bersama-sama dengan kampus ya. Misalnya kampusnya di sini, asramanya mungkin di dekat Saung Putri atau ada yang di dekat gereja, ada yang berpencar-pencar begitu. Itu asramanya. Jadi kami setiap hari naik sepeda. Ya, saya punya sepeda dulu bekas, saya beli 80.000 waktu itu. Itu yang saya pakai untuk ke kampus setiap hari. Nah, di kampus kami ada kapel dan jumlah mahasiswanya cukup banyak ya. Ada kalau dihitung satu kampus itu sekitar 500-an. Sekitar 500-an. Karena dari tingkat 1 sampai tingkat 4, lalu ada yang transfer, lalu ada yang S2 itu digabung sekitar 500-an. Dan kapel itu penuh sekali. Jadi kami harus berebut kursi.
Ya, berebut kursi. Kalau tidak mendapatkan kursi, akhirnya kami duduk di pinggiran tembok yang ada di kapel itu karena ada tembok yang menonjol begini, lalu kami duduk di situ, pinggir. Kalau kami terlambat masuk. Nah, karena terbiasa rebutan kursi, maka kita terbiasa datang lebih awal. Dan sambil menunggu ibadah itu dimulai, maka semua mahasiswa itu hampir kebanyakan, ya enggak semua ya, kebanyakan mereka akan keluarkan selembar kertas kecil. Dan isinya adalah hafalan kosakata maupun akhiran-akhiran seperti ini. Ya, Ibu Emi dulu pernah membuat semacam kayak sampai dilaminating terus dibendel pakai rantai kecil, lalu bisa dibolak-balik. Tapi saya nggak tahu ini sekarang di mana itu posisinya barang itu. Itu cara untuk kita menghafal. Jadi semua tidak ada yang ribut ngobrolin sana sini, tapi semua tertunduk dengan kertasnya masing-masing untuk menghafal itu. Nah, itu pengalaman saya. Kenapa? Karena ya menghafal itu tidak bisa dilakukan dengan cepat ya. Tidak bisa. Tidak bisa sambil lalu menghafal. Kalau sambil lalu bisa menghafal, pasti cepat berlalu juga hafalan itu. Cepat menghafal, cepat lupa. Kalau lama menghafal, pasti lama lupa. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya. Jadi kalau kalian menghafalnya 10 menit sebelum kuis dimulai, pasti 10 menit kemudian itu barang lupa. Itu kosakata pasti hilang. Yakinlah, meskipun nilainya bagus, tetapi 10 menit kemudian itu barang pasti lupa. Tapi kalau 2 hari, 3 hari sebelumnya dihafalkan, begitu ada kuis, nah itu pasti akan bertahan lama. Oke. Jadi silakan saudara dengan berbagai cara yang relevan dengan sekarang ya. Nah, mau pakai HP kah, mau pakai apa, kertas atau mau pakai apa. Coba apa yang saya tempel di sini itu berarti itu yang paling penting di sini ya. Sebenarnya kalau mau saya tempel lebih banyak lagi, tapi nanti kalian begitu masuk lihat yang tempel-tempel terlalu banyak nanti pulang terlalu cepat. Oke, ini saja sudah pada pulang ya. Karena mungkin tidak kuat dengan pencobaan yang datang di kelas ini. Oke, jika sudah jelas atau ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan dikerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 5 di sini. Dan nanti kalau sudah selesai ada PR ya. Nah, di situ ya. Di dalam diktat ada ya? Ada PR di belakangnya ya. Apa ada terjemahan bahasa Indonesia dan juga terjemahkan dalam bahasa Yunani, itu PR-nya. Jadi ini PR yang sudah disiapkan sejak zaman dulu kala. Oke, silahkan dikerjakan. Lalu kalau sudah nanti kita akan bahas. Saya berikan waktu mungkin sekitar 5 soal, berarti 25 menit mungkin ya. 25 menit untuk saudara kerjakan itu. Lalu kita akan bahas bersama-sama. Semua mengerjakan, saya tidak akan bagi karena kalau dibagi nanti semua hanya akan mengerjakan pekerjaannya dan tidak peduli dengan nomor yang lain. Oke. Apa itu autoi? Mereka. Boleh? Oilogoi? Kata-kata itu, oke. Ento biblio? Ento biblio? Bagaimana dengan N? Di dalam, oke. Terus? Egraf untuk? Oke, telah ditulis. Bagaimana susunan terjemahannya? Kata-kata mereka itu telah ditulis di dalam buku. Oke, bagus ya. Kenapa harus menggunakan telah dan di?
Karena pasif ya imperfect dan indikatif. Sekali lagi coba Pak diterjemahkan kata-kata. Kata mereka itu. Oke. Kata-kata mereka ya. Di sini ada kata autoi, lalu ada oilogoi. Autoi di situ kata apa ini? Kata ganti orang. Kata ganti orang atau kata ganti petunjuk? Kata ganti orang ya. Kata ganti orang. Mereka. Nah, kalau kata ganti orang itu sudah didampingkan dengan kata benda, coba kita lihat sekali lagi ya. Bab 10 ya. Oke, di sini ya. Autoi. Di sini kalau kita perhatikan autoi itu memang mereka, ya, mereka. Kalau berdiri sendiri kita bisa menerjemahkan mereka. Contoh di sini orang itu berjalan ke Yerusalem, gitu ya. Lalu di situ dilanjutkan mereka membawa persembahan. Oke. Nah, autoi di sini bisa diterjemahkan mereka. Tetapi kalau digabungkan dengan kata benda, contoh orang-orang, lalu di sini ada kata mereka, maka kita tidak lagi perlu menulis mereka, karena mereka itu mengacu kepada orang-orang itu, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cukup dengan menerjemahkan kata ganti itu dengan menjelaskan sebagai kata seperti artikel ya, kata ganti petunjuk. Jadi autoi di dalam latihan soal ini kebetulan bersama-sama dengan kata benda ya. Jadi fungsinya seperti kata sifat. Fungsinya menjelaskan kata benda. Kata ganti petunjuk itu, kata ganti orang itu fungsinya seperti kata sifat kalau dia bersama-sama dengan kata benda. Jadi, oke. Jadi, saudara, kalau kita perhatikan sekali lagi di situ ada kata ganti orang memang dengan kasus apa? Maskulin jamak ya. Nah, ini orang ketiga, maskulin jamak. Lalu di sini ada kata benda. Ini nominatif ya, nominatif. Maskulin jamak. Kata bendanya juga sama, kata benda, nominatif, maskulin jamak. Jadi sama. Kalau sama kasusnya, maka kita tidak perlu menerjemahkan kata-kata itu atau firman-firman itu atau perkataan-perkataan mereka itu, tidak perlu ya, tidak perlu. Atau kalau memang itu menjelaskan kepemilikan, maka biasanya di sini menggunakan kasus apa? Kalau kepemilikan, kata-kata milik mereka, berarti seharusnya apa? Genitif, seharusnya auton ya, harusnya di sini auton, begitu ya. Nah, sudah lihat di sini. Nah, kalau di sini menjelaskan milik, maka seharusnya dia
Ya, auton. Kalau itu menjelaskan milik. Tapi kalau sama-sama menjelaskan nominatif, maka kita cukup menerjemahkan apa? Kata-kata itu. Bisa terjemahkan itu. Kata-kata itu atau perkataan itu. Egrafonto telah ditulis. Ento biblio ini keterangan tempat, maka kita tempatkan di dalam kalimat itu setelah kata kerja ya. Jadi supaya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam terjemahan ya, telah ditulis dalam apa? Buku itu. Oke. Nah, perhatikan sekali lagi, kenapa tidak menulis diri sendiri medial? Kan bisa. Egrafonto itu bisa medial, menulis diri sendiri, bisa. Kenapa kok memilih pasif, Pak Tefri? Ya, jelas di sini kita ditolong dengan munculnya preposisi ya. Munculnya preposisi yang menandakan bahwa konteks itu kata kerjanya pasif. Saya sering kali mengulang-ulang ini. Jadi kalau ada kata kerja yang berakhiran dengan pasif, jangan buru-buru menerjemahkan pasif ya. Jangan buru-buru, tapi lihatlah, periksa lagi apakah ada preposisi ini. Nah, itu biasanya lebih cocok diterjemahkan pasif. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Jadi, sekali lagi, kata ganti tidak harus selalu diterjemahkan mereka ya. Ya, kata ganti tidak selalu terjemahkan mereka. Kecuali kalau memang itu menandakan kepemilikan seperti tadi. Kalau menggunakan kasus genetis ya berarti kata-kata mereka. Oke. Nomor 2 dibacakan silakan Pak Alan. Oke, bagaimana terjemahannya? Baik kata-kata itu maupun tulisan itu tentang Nabi itu telah didengar oleh orang-orang terus. Oke, bagus sekali. Sekali lagi saya tulis di sini apa, Pak? Pelan-pelan supaya yang lain juga bisa mengamati terjemahannya. Bentar ya. Oke, baik. Baik kata-kata itu. Kata-kata maupun tulisan itu tentang Nabi itu telah didengar oleh orang-orang berdosa. Oke, oleh orang-orang berdosa. Adakah terjemahan yang berbeda dari terjemahan Pak Tefri, Pak Alan? Pak Yustus, apakah beda atau sama? Oke, bagaimana? Tulisan itu jamak. Oke. Nabi juga jamak ya. Oke. Bagaimana dengan tentang? Apakah ada opsi lain, pilihan lain? Karena ini genetik. Genetik bisa menjelaskan milik, bisa menjelaskan asal, bisa menjelaskan isi, dan lain-lain. Bagaimana kalau milik? Berarti tulisan Nabi itu ya, nggak perlu milik, tapi itu menandakan milik. Tulisan Nabi itu. Bagaimana? Adakah yang menggunakan kepemilikan? Atau asal dari Nabi? Ya, dari Nabi itu ya, bisa juga. Atau tanpa tambahan apapun, berarti menunjukkan kepemilikan kalau tanpa tulisan ini. Jadi baik kata-kata. Nah, sekarang kita lihat di situ terlalu banyak kata itu ya.
Kalau kita lihat di sini, itunya ada 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau saudara mendapati ada artikel di dalam setiap kata benda, memang itu menunjukkan penentu. Tetapi kalau dalam kalimat itu ada banyak kata itu, kita bisa menerjemahkan di akhir saja untuk menggabungkan semua petunjuk dekat itu atau semua artikel itu. Kita bisa menerjemahkan lebih cocok dengan kaidah bahasa Indonesia seperti ini. Baik kata-kata maupun tulisan Nabi itu, ya. Kenapa tidak nabi-nabi? Karena ya profeton itu memang jamak, tetapi bisa menunjukkan yang jamak adalah tulisan-tulisan. Tapi juga bisa nabinya juga banyak, ya. Karena tulisannya nabinya banyak, maka tulisannya banyak. Ya, bisa juga diterjemahkan nabi-nabi atau tulisan-tulisan nabi. Itu sudah banyak. Profeton itu jamak, grafai juga jamak, ya. Lalu ekwonto telah didengar oleh orang-orang berdosa. Bagus seperti ini, ya. Tapi jawaban Pak Alan tadi juga sudah bagus. Oke. Lihat sekali lagi, ada preposisi yang menandai itu pasif, yaitu apa? Hupo. Ya, maka itu cocok diterjemahkan didengar. Nomor 3 sudah selesai? Belum, ya? Oke, kita coba sama-sama. En ekenais. Perhatikan di situ. En ekenais apa? Tais hemerais. Ini harusnya S, ya, hemerais, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, en ekenais itu kata apa? Kata ganti petunjuk jauh. Berarti terjemahannya itu. Nah, yang ditunjuk yang mana? Yang ditunjuk adalah kata bendanya, yaitu yang mana? Tais hemerais. Maka kita harus terjemahkan kata bendanya terlebih dahulu, baru kata ganti petunjuknya. Bukan itu hari, tetapi hari itu. Karena disinilah kata bendanya. Tais hemerais itu cocok dengan ekenais. Cocoknya yang mana? Cocoknya dari sisi kasusnya, ya kan? Akhirannya sama, jadi kasusnya sama. Jadi pada hari itu, ya, bukan pada itu hari. Kenapa pada? Kenapa nggak harus dengan atau dalam? Iya, karena dijelaskan hari. Kalau hari itu pasti keterangan waktu, pada, ya. Pada mulanya, bukan di dalam mulanya. Bukan dengan mulanya. Nah, jadi N itu bisa diterjemahkan pada, dengan, atau dalam. Kalau waktu yang dijelaskan, maka N harus diterjemahkan pada. Ude, lalu ada ude di belakang lagi. Berarti kita akan menggunakan apa? Cara apa? Ada 2 cara ude. Ya. Yang pertama, kalau ada rangkaian ude, bagaimana caranya? Tidak dan tidak, atau bukan. Bisa juga bagaimana? Ude baik titik-titik maupun titik-titik tidak. Ya kan? Oke, kita coba salah satu. Dan tidak, ya. Kita coba salah satu. Kata kerjanya yang mana dulu? Edidas kometa.
Ya. Berarti apa itu ometa? Siapa subjeknya? Iya, siapa itu? Kami atau kalian? Lihat di sini. Ometa yang mana? Nah, tapi di sini ada ometa juga ya. Yang mana ini? Kini atau imperfect? Imperfect. Kenapa? Iya betul, karena ada augment e di sini. Itu yang menandakan atau membedakan imperfect. Berarti kami telah, tapi ada ud. Berarti kita ganti tidak. Nggak mungkin ya bahasa Indonesia telah tidak ya. Telahnya kita hapus saja. Jadi kami tidak mengajar atau diajar? Diajar. Diajar oleh auto kata ganti orang ketiga tunggal, auto olehnya atau oleh dia, maupun ya atau dan kami komen sekarang edidas komen pasif atau aktif? Aktif, berarti ya, berarti di situ sedang. Dan kami sedang atau telah? Perhatikan sekali lagi, apakah ada augment? Karena augment bisa di sini, bisa di sini. Di sini kita jumpai edidas komen. Sedang atau telah? Telah. Karena apa? Ada augment, ini ada augment, bedanya di sini pasif, di sini aktif. Nah, itu ya. Berarti kami telah mengajar. Berarti kalau ada ud, kami tidak. Telahnya karena ada tidak ya dihapus ya. Tidak telah itu nggak ada. Tidak itu berarti sudah berlalu ya. Kami tidak mengajar tus alus. Alus itu dari kata apa itu? Angelos? Bukan. Itu kata sifat. Kata sifat bab berapa? Bab 5. Coba buka bab 5. Sudah pernah. Dari kata alos. Apa itu alos? Lain. Kata sifat atau kata benda? Ternyata mundur jauh ya, bab 5 ya. Kata sifat, bab 6 ya. Kata sifat ya. Nah, sekarang kata sifat itu caranya bagaimana menerjemahkan? Ada 3 cara. Ya. Kalau dia berdiri sendiri berarti orang-orang yang lain ya. Ini berdiri sendiri kan? Orang lain. Ya. Kenapa orang-orang lain? Alus itu yang lain ya. Lain. Berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri caranya masih ingat? Tambahi kata orang. Itu substantif pengganti kata benda. Nah, jadi sekali lagi terjemahnya, pada hari itu kami tidak diajar oleh dia dan kami tidak mengajar orang lain, ya kan? Nah, pada hari itu berarti sudah menandakan masa lampau. Sekalipun tidak ditambahi kata telah tadi ya. Karena ada kata tidak. Kalau tidak telah ya tidak cocok ya. Oke. Ada pertanyaan, saudara-saudara masih catat ya?
Nah, saya akan berhenti di sini karena saya harus persiapan untuk ikut rombongan ke Solo. Saya akan jenguk ya tetangga. Untuk nomor 4, 5 dan PR di sini silahkan dikerjakan untuk kita bahas di hari Rabu ya. Hari Rabu. Jadi yang ini bahasa Indonesia ke Yunani yang nomor 2 ya. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa Yunani. Pak Tevri ketawa-ketawa. Itu lebih mudah itu Pak ya. Ya, mulai kerjakan malam ini atau setelah ini kalau ada kelas kosong, mulai kerjakan. Jangan ditunda malam Rabu baru dikerjakan ya. Karena pasti akan berat. Karena besok ketemu Ibrani lagi. Ibrani pasti ada PR lagi ya kan? Jadi selama semester ini saudara tiap hari bertemu dengan saya dengan 2 bahasa, dan saya orang yang paling murah hati dengan memberikan PR dan tugas setiap hari kepada saudara. Ya itu ya. Jadi saudara silahkan bekerja keras. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom.